Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam Renungan Pagi ke 1851 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop, orang Israel menghendaki seorang raja. Demikian firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Samuel, di mana dia sangat berhasil menjadi hakim bagi bangsa Israel. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Samuel berhasil dalam mendidik anak-anaknya? Tidak, saudara. Betul, Samuel menjadi teladan bagi bangsa Israel, bagi anak-anaknya Yoel dan Abia. Mereka jadi hakim di Berseba. Tapi anak-anak Samuel tidak hidup sama seperti Samuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang berhasil dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam usaha, tapi dalam rumah tangganya hancur berantakan. Ada pendeta yang saya kenal sukses dalam pelayanannya, tapi anak-anaknya ada yang terlibat narkoba, ada yang terlibat dalam kawin campur, menikah dengan orang yang tidak seiman, kehidupan rumah tangganya tidak jadi berkat, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Samuel dan keluarganya kita belajar bahwa keselamatan itu bukan karena keluargamu pendeta. Keselamatan itu bicara pribadi. Amin. Mari kita belajar keberhasilan dan kegagalan dari Samuel. Mari kita lihat kehidupan anak-anak Samuel. Yang pertama kita lihat, mereka melayani menjadi hakim, tapi orientasi mereka uang. Mereka mengejar laba, kata firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Mereka ini orientasi pelayanan mereka adalah uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau orientasimu dalam pelayanan adalah uang, itu berarti saudara ada di jalan yang keliru. Bertobat, saudara. Amin. Karena apa, saudara? Kalau orientasi pelayanan kita itu uang,
mengejar keuntungan. Oh, di jemaat ini saya akan dapat amplop besar. Kalau di jemaat yang susah ini saya tidak dapat amplop, sehingga saudara memprioritaskan kepada keluarga yang kaya itu berarti orientasi pelayanan saudara salah. Karena orientasi pelayanan saudara mengejar keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Anak-anak Samuel melayani hanya mengejar keuntungan. Mereka selalu memikirkan bagaimana pelayanan yang mereka jalankan mendapat keuntungan besar dari umat Tuhan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau orientasi pelayanan saudara sudah memikirkan supaya mendapat keuntungan besar, hati-hati. Ada gereja saudara, dia membuka cabang di mana-mana. Dia memberikan target saudara, bahwa dalam pelayanan itu harus menyetor ke pusat sekian saudara. Saudara, kalau ada gereja seperti itu, saya tahu ada saudara, tapi saya nggak bilang denominasi atau gereja apa. Tapi kalau dasar pelayanannya, orientasinya uang, saudara keliru. Saudara ada di jalan yang salah. Bertobat saudara. Yang kedua, dari anak-anak Samuel kita melihat mereka ini menerima uang suap. Artinya apa? Mereka ini koruptor. Mereka kompromi dengan dosa. Ingat, pekerjaan mereka menjadi hakim. Mereka lah yang menentukan benar atau salah di tengah-tengah umat Tuhan bangsa Israel. Nah, kalau mereka sudah menerima suap, wah ini bahaya saudara. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah, tergantung siapa yang bayar. Nah, anak-anak Samuel ini menerima suap. Makanya saudara lihat yang ketiga kesalahan mereka, mereka memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Karena apa? Sudah menerima uang suap. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar satu hal dari debt collector. Ada beberapa teman saya debt collector, dan saudara lihat, ada keunikan ketika mereka mengerjakan tugas mereka, menagih uang. Dengar ini baik-baik. Ketika mereka sedang menagih uang kepada orang yang berhutang, bermasalah dengan yang menjadi klien mereka, mereka tidak akan pernah minum air, apalagi makan kue di rumah orang yang mereka tagih. Saya tanya, kenapa tidak mau menerima minuman atau kue? Karena kalau mereka sudah minum air gelas air putih saja atau makan kacang satu biji saja, akan timbul rasa nggak enak. Besok saudara, mereka tagih, belum ada uang, mereka nggak enak kalau mau keras. Mereka nggak enak kalau mereka memaksa. Karena apa? Mereka sudah minum air dari orang yang mereka tagih itu. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara, kalau saudara sudah menerima sesuatu dari orang itu, saudara akan rasa nggak enak ketika saudara akan menentukan nasibnya dia benar atau salah. Pasti saudara akan merasa kasihan. Nah, dari sini kita belajar saudara. Anak-anak Samuel sudah menerima suap. Jadi mereka sebagai hakim ada rasa nggak enak kalau tidak menolong orang yang sudah memberi mereka uang. Itu yang menjadi masalah. Sehingga ada ketimpangan keadilan pada zaman itu. Para tua-tua datang kepada Samuel dan mengeluhkan, betul anak-anakmu seperti Samuel, tapi sayang kehidupan mereka tidak seperti Samuel. Makanya saudara,
Mereka meminta raja atas Israel yang memerintah mereka. Nanti besok kita akan belajar, saudara. Inilah kesalahan bangsa Israel, meminta raja kepada Israel untuk memerintah bangsa Israel. Padahal yang memerintah mereka adalah Tuhan sendiri. Sistem pada saat itu kan teokrasi. Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Tuhan yang menjadi raja mereka. Tapi saudara lihat, karena kesalahan dari anak-anak Samuel ini, bangsa Israel meminta raja. Dan Tuhan sangat-sangat marah kepada bangsa Israel. Berawal mula dari anak-anak Samuel ini. Saudara, mari kita jadikan Samuel dan anak-anak ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Saya menangkap begini, Samuel tidak belajar dari kesalahan Imam Eli dengan anak-anak. Persis sekali, saudara, Samuel ini kehidupannya sama seperti Imam Eli. Kalau kita belajar beberapa waktu yang lalu, Imam Eli ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi anak-anaknya berbanding terbalik dengan kehidupan Imam Eli. Persis dengan apa yang dialami oleh Samuel. Samuel hebat luar biasa, dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Tapi sayang, anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel. Itu yang menjadi masalah. Samuel tidak belajar dari kesalahan Imam Eli. Samuel terlalu fokus pada pelayanan, dia mengabaikan keluarganya. Hati-hati, saudara. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta, fokus pada pelayanan, baik kepada jemaat, tetapi memanjakan anak-anak. Sehingga apa, saudara? Keluarganya tidak terlayani. Samuel terlalu fokus pada pelayanan. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang fokus pada pelayanan, keluarganya berantakan. Samuel tidak mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana hidup takut akan Tuhan. Sehingga kehidupan anak-anak Samuel tidak hidup takut Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali dalam Alkitab kita menceritakan apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua terbuka dengan terang benderang. Supaya apa? Kita belajar hikmahnya dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Amin. Mari, saudara, kita ambil hikmahnya. Dengar baik. Yang pertama, mari kita jadikan cerita Samuel dan anak-anaknya menjadi pelajaran berharga buat kita. Bahwa pengajaran tentang karakter, apalagi karakter Kristus, kita wajib mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Itu sangat penting agar anak-anak kita, mereka hidup jadi berkat bagi banyak orang, bukan jadi batu sandungan. Saudara, kesalahan dari Samuel menjadi pelajaran buat kita. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang karakter Kristus kepada anak-anak kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, para pelayan, pendeta, hamba-hamba Tuhan, yang terpenting dalam pelayanan kita adalah keluarga kita dahulu. Layani mereka terlebih dahulu, baru melayani sesama kita, baru melayani orang lain. Kita harus fokus dulu kepada keluarga kita, supaya pelayanan kita berdampak, jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Amin. Saudara, kita harus memperhatikan keluarga kita. Saya beberapa kali dalam pelayanan, ketika anak saya sakit, saudara, saya nggak pergi pelayanan, saya urus dulu anak saya, istri saya, karena mereka yang terpenting, saudara. Kalau dalam pelayanan kita bisa delegasikan pada majelis, kepada
rekan hamba Tuhan dalam pelayanan. Saudara, kita harus mengutamakan keluarga kita dulu. Jangan saudara hebat di luar, tapi di dalam keropos, saudara harus menguatkan dulu dari dalam, supaya di saat saudara keluar, saudara kuat. Pelayanan saudara akan didukung oleh keluarga saudara, istri dan anak saudara. Kalau pelayanan saudara didukung oleh keluarga saudara, oh haleluya. Saya percaya saudara, saya sangat-sangat percaya kuasa Tuhan akan menyertai pelayanan saudara, dan saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam pelayanan saudara. Kehidupan saudara akan berdampak luar biasa, jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita pelayanan didukung keluarga, oh haleluya, berkat Tuhan menyertai kita. Tapi kalau keluarga kita nggak dukung, sehebat apapun khotbah saudara, pelayanan saudara itu omong kosong semua. Saudara, satu hal yang ditakuti oleh para pengkhotbah adalah ketika dia berkhotbah di tengah-tengah keluarganya. Istri anaknya tahu kelakuan hamba Tuhan, suaminya atau istrinya yang berkhotbah. Nah, kalau saudara nggak jadi berkat bagi mereka, saudara akan dipermalukan. Anak-anak saudara akan komplain saudara, omong kosong yang papa mama bilang itu. Kenapa? Karena saudara nggak jadikan mereka prioritas dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus fokus dalam pelayanan, melayani keluarga terlebih dahulu. Layani istri, suami, anak-anak. Kalau mereka merasakan dampak dari pelayanan saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, sebagai orang tua rohani, orang tua jasmani, kita tentunya bertanggung jawab mewariskan karakter yang baik buat anak-anak kita. Supaya orang bilang begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dia persis sekali sama papanya. Dia persis sekali sama mamanya. Kelakuannya betul-betul jadi berkat. Jangan sampai saudara disebut buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Papanya jahat, makanya anaknya seperti itu. Jadi penjahat. Saudara, biarlah kita dikatakan orang buah jatuh tidak jauh dari pohon. Dia persis sekali dengan papa mamanya yang taat, yang setia, yang takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah anak-anak kita menjadi seperti kita yang sekarang, bukan menjadi seperti yang dulu sebelum kita mengenal Tuhan. Hancur kita, saudara. Ya, saudara, kita semua pasti memiliki kerinduan anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita karakter menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus selalu mengingatkan kepada mereka, anak-anak kita, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka harus jadi terang Tuhan, jadi berkat dimanapun mereka berada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau kita membawa mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau semua yang kita ucapkan, kita lakukan, dan anak-anak kita melihat kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka mereka akan menjadi apa yang menjadi harapan kita semua. Karena saudara, saya menangkap begini, semua yang kita ucapkan itu hanya masuk 10, 15, 20%. Yang ditangkap dan yang menjadi teladan bagi anak-anak kita adalah ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, jangan mengajarkan anak-anak saudara bagaimana menyembah Tuhan, memuji Tuhan yang benar, berdoa, menyampaikan firman Tuhan yang benar. Saudara, ajarkan mereka melalui kehidupanmu, biar anak-anakmu sendiri yang melihat dan mereka meneladani kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat, oh haleluya, anak-anak saudara menjadi
anak-anak yang memiliki karakter Kristus. Mereka akan seperti saudara saat ini. Amin. Yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara jangan berteori, tapi praktekkan supaya mereka tangkap pesan itu. Dan mereka akan hidup seperti kita, karena kita pelaku-pelaku firman. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati masa muda, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Diberkati Tuhan. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa Tuhan, lawat Tuhan jamah semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa, mereka yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Tuhan berikan penghiburan kepada mereka yang sedang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.